kota kecil yang berada di antara dua kota dengan kebudayaan besar. Diapit oleh kebudayaan besar yang saling bertolak belakang, menyebabkan Klaten memiliki beragam kebudayaan. Salah satunya lurik, kain tenun dengan motif garis lurus yang sangat khas. Suhardi Hadi Sumarto adalah perintis Sumber Sandang sejak tahun 1938. Sebelumnya, beliau belajar tenun di Textile Enrichting Bandung, atau sekarang dikenal sebagai Sekolah Tinggi Teknologi Teknik. Usaha tenun Sumber Sandang berkembang dengan baik dan memiliki banyak karyawan. Tetapi, pada tahun 1948 terjadi agresi Belanda, dan Medan adalah salah satu wilayah yang terdampak. Sejak saat itu, daerah Medan pun terkenal sebagai pusat lurik di Klaten. 7 sampai sekarang. Pada saat itu yang dibuat hanya lurik yang klasik ya, motifnya yang klasik, motifnya yang motif-motif yang dulu. Tapi akhirnya Mbak Rani itu generasi ketiga dari perusahaan di sini, mulai pegang peran di perusahaan ini, akhirnya dimodifikasi pewarnaannya menjadi selain lurik yang klasik, ada lurik-lurik yang modern. Jadi lebih bervariasi dan macam dan motifnya pun juga lebih banyak. Akhirnya mengundang peminat ataupun daya tarik warga masyarakat sekitarnya. Gitu. Baik Bu, berarti tidak hanya lurik yang tradisional saja ini. Perubahan ataupun perkembangan dari mesin manual ke mesin ini ya yang pakai dinamo, itu alasannya kan gini. Kalau kita menggunakan yang manual itu jelas kapasitas produksi tidak mengejar permintaan yang ada di pasar. Maka dari perusahaan, dari pemilik itu untuk mengambil langkah membeli mesin tenun yang pakai dinamo supaya bisa memenuhi target permintaan di pasar. Karena memang diharapkan lurik nanti kan bisa membudaya di baik di lokal maupun di paling tidak di luar Jawa, dan ternyata memang sampai ke luar negeri, supaya bisa menjangkau pemasarannya seperti itu. Baik Bu, kan lurik Medan ini tepatnya di Prasojo itu lebih terkenal nih Bu. Ya. Ini terus metodenya itu bagaimana ya Bu, untuk metode sendiri bagaimana untuk lewat online, apakah atau offline, atau bagaimana metode penjualan. Sekaligus metode bagaimana lurik Prasojo ini sehingga bisa terkenal, bisa dikenal di kalangan umum, kancah internasional maupun nasional. Lurik Prasojo menggunakan metode penjualan offline itu showroomnya sudah ini ya, sudah bisa dilihat di bawah dan di atas ini dengan berbagai motif dan model dari bahan lurik sendiri sampai ke pakaian jadi. Ini semua desainernya kan Mbak Rani. Mbak Rani itu sebagai pemilik, sebagai desainer, sebagai model, dan sebagai manajer pemasarannya. Mbak, untuk yang offline itu pemasarannya hanya kedok tular. Jadi kita memakai produk, akhirnya orang pada, loh kok luriknya bagus, oh saya pengen beli. Nah, kedok tular seperti itu. Dan kita memang alhamdulillah dari lembaga-lembaga misalnya PKK di seluruh kecamatan Medan alhamdulillah sudah menggunakan lurik dari Prasojo. Lebih ke atasnya PKK Kabupaten, PKK Kecamatan, PKK Kabupaten, sampai ke lembaga-lembaga atau instansi pemerintahan itu banyak yang sudah memakai produk Prasojo sampai ke lingkup tingkat provinsi maupun ke lingkup Indonesia. Artinya luar Jawa pun sudah banyak yang menggunakan seragam-seragam dari Prasojo. Bahkan dari MA itu seluruh Indonesia juga ambilnya dari Prasojo. Jadi lewat kedok tular yang offline,
Di samping itu secara online setiap hari Selasa Mbak Rani secara live shopping dari jam 4 sampai jam 11 malam. Untuk hari Rabu itu yang lewat Lazada ataupun Shopee itu dari jam 1 sampai jam 4. Monggo nanti bisa dilihat di IG-nya Prasojo Baryani ataupun ini IG Lurik Prasojo Official. Nanti bisa ada 2 itu nggih. Iya, Itu bisa dibuka. Di situ ada informasi berbagai macam masalah perlurian. Baik Bu, tadi ibunya ngendika bahwa untuk sistem offline-nya, pemasarannya atau pengenalannya itu menggunakan sistem getok dolar gitu. Berarti secara tidak langsung sudah ada gerakan untuk memakai lurik di lingkup di wilayah Kawedanan Edan ini. Ya, Sudah. oh, ya. Ya. Kemudian Ibu, para peminat produk lurik ini siapa saja nih Bu? Mungkin dari kalangan pejabat atau kalangan sekolah atau kalangan pelajar atau Untuk peminat lurik ini alhamdulillah dari semua kalangan. Jadi kalangan warga masyarakat secara umum dari usia muda sampai usia tua itu mempunyai daya tarik untuk memakai lurik. Karena lurik ini kan bisa dibuat pakaian resmi ataupun pakaian santai, bahkan sebagai jaket. Untuk seragam ini sepedaan itu aja Mbak Rani sudah membuat. Artinya untuk dibuat model training sama jaket itu dan dipakainya tidak kalah klasik dan bisa menarik perhatian para ya, warga masyarakat yang melihat itu apa kok lurik, oh bagus. Karena banyak kalau yang untuk sepedaan itu yang strip, jadi yang melar. Untuk among tamu, untuk seragam PKK itu tadi saya sampaikan. Untuk ini model-modelnya santai, misalnya untuk ke pantai pun, untuk ini kan bisa. Yang untuk resmi-resmi kantor-kantor sudah dibuat, bahkan sampai ke itu untuk jas-jas yang seperti ini resmi. Ini Bu Puan pun juga nangkep, sampai ke DPRI tingkat pusat pun memakai lurik gitu. Ya, berarti kalau untuk kalangan tidak hanya kalangan pejabat saja, kalangan semua kalangan umum, warga masyarakat dari segala usia, usia muda sampai usia tua, semua sudah pantas untuk memakai lurik karena bahannya dari katun, tidak panas. Berarti untuk modelnya pun juga kita mengikuti tren ya. Modelnya Mbak Rani menciptakan model dari usia muda sampai usia tua. Ini buktinya sudah ada. Kebaya pun juga ada. Kemudian ada berapa macam motif sih Bu untuk di lurik Edan ini? Kalau motifnya banyak ya, ada 500 itu ada lebih. Karena memang satu motif bisa dibuat beberapa warna. Kan gitu. Kalau yang di sini nanti untuk maknanya saya hanya memberikan contoh kurang lebih 5 saja, karena memang banyak sekali. Mungkin nanti bisa dibuka di itu, di yang di IG Prasojo Official sudah diupload di situ. Ini saya sampaikan ya. Untuk yang salah satu contoh lurik peramaan itu dipakai para abdi dalam Jogja karena mengandung makna keberuntungan. Untuk lurik tumbar pecah itu dipakai warga masyarakat untuk acara 7 bulanan orang hamil yang untuk siraman itu. Untuk lurik yang L050 itu untuk upacara adang, ini di Pakubuanan Solo, Keraton Solo. Untuk lurik hujan gerimis ini untuk tolak bala atau biasa digunakan para dalang-dalang. Yang lurik ulos ini biasanya untuk komando perang. Itu janji 5 itu aja untuk contoh makna. Kalau macam dan motifnya banyak sekali. Berarti untuk macam dan motifnya itu mengandung kearifan lokal juga. Iya. Memiliki makna-makna tertentu. Iya. Kemudian Ibu, untuk
apakah ada aturan tersendiri Bu yang digunakan dalam pembuatan setiap motif lurik itu? Untuk supaya bisa bervariatif tidak ada aturan secara khusus. Mungkin kalau yang memakai pembeli, oh saya pengen motif yang klasik karena biar kelihatan Jawani. Itu yang membuat aturan atau ketentuan para pembeli atau para yang mau memakai. Oh saya pengen lurik yang modern biar kelihatan tidak ketinggalan dengan produk-produk yang itu maksudnya yang sintetis. Jadi tidak ada ketentuan dari pabrik. Kalau dari pabrik menyajikan apa yang dikehendaki ataupun yang dikersai para pembeli. Gitu. Ya Bu. Apakah setiap motif lurik itu memiliki makna tersendiri? Ya? Itu tadi sudah. Ya. Kemudian biasanya masyarakat itu lebih tertarik pada tenun hasil manual yang menggunakan masih manual itu atau hasil buatan pada mesin? Begini, ada beberapa yang masih fanatik dengan yang manual, tapi lebih banyak yang menggunakan mesin. Karena apa? Kalau untuk seragam, untuk penggunaan yang volume besar, kita kan lebih bisa terkejar yang mesin dan memang kualitasnya lebih halus. Kalau yang manual itu memang agak kasar karena ketukannya ini, tapi yang mesin itu lebih halus dan yang jelas lebih terkejar omset volume. Jadi kita, oh saya untuk seragam berapa ratus orang, membutuhkan 2,5 meter dengan jangka waktu 2 minggu, kan lebih terkejar, lebih bisa melihat yang dari mesin itu. Dari mesin pun kan tidak mengurangi motif-motif yang klasik gitu. Ini perbedaannya. Bu, ini kan lurik prasojo itu kan sudah terkenal sekali, bahkan dari pejabat-pejabat tinggi negara itu kan juga sudah sowan mriki untuk membeli. Nah, berarti apakah ada Bu, pastinya juga ada nih Bu, peminat lurik dari luar Jawa atau bahkan luar negeri? Jadi monggo Bu, saya sampaikan. Mbak Rani mendesain berbagai untuk kalangan. Dengan adanya Mbak Rani sering tampil baik di lokal maupun sampai ke nasional, sampai ke luar negeri, itu akhirnya bisa menarik peminat. Akan dilengkapi di palet itu yang memproses pakan untuk bisa menganyam lurik. Itu ya prosesnya 1 minggu sampai 2 minggu, itu satu pun bisa naik ke mesin tenun, akhirnya bisa diproses menjadi kain. Ya Bu, jadi kurang lebih untuk proses membuat lurik ini, kain lurik ini kurang lebih 2 minggu. 2 minggu kalau itu benang sudah siap. Jadi proses awal sampai ke naik ke mesin tenun sampai untuk penganyaman sampai menjadi kain. Gitu. Berarti juga waktunya juga terlalu lama nih. Karena kan memang untuk pewarnaan kan masih manual. Pewarnaan kita juga masih tergantung cuaca mempengaruhi juga. Kalau panasnya, cuacanya kemarau, panasnya juga stabil kan bisa mengejar gitu.